Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ariwibowo dengan NIM 33321900086. Di sini saya akan menyampaikan video pembahasan atau algoritma ya seputar UAS mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini untuk UASnya terbagi menjadi dua, yaitu untuk UAS membahas tentang COVID classifier dan juga tentang face recognition. Oke, untuk yang pertama ini yaitu merupakan video tentang pembahasan COVID classifier. Sebelum itu di sini link GitHub yang saya gunakan pada UAS kali ini akan saya cantumkan pada deskripsi video atau yang bisa diakses langsung seperti yang ada pada di deskripsi UASnya yang diberikan ya. Oke, di sini sudah saya input semua ke dalam Visual Studio. Di sini kita bisa lihat pada prosedurnya yaitu teks. Oke, di sini untuk pertama kita ini perlu mengetahui nih dimana kalau di codingan ini kita menggunakan 140 image untuk tiap-tiap dataset, yaitu ada dataset untuk COVID, untuk normal, dan untuk penderita pasien pneumonia. Oke, di sini untuk menjalankannya yaitu kita harus menjalankan pertama preprocess image, lalu ke extract feature, lalu ke evaluate, lalu ke train model. Lalu jangan lupa juga untuk awal menjalankan si utilsnya ini, karena si utils ini merupakan rangkaian program yang akan nanti digunakan pada di train mode ini, karena di train mode kan ada from utils import ini. Ya gitu. Oke, langsung saja di sini kita mulai pembahasan ya dari segi codingan. Oke, kita mulai dari evaluate dulu. Oke, di sini evaluate atau bisa kita lihat seperti mungkin kita bisa mulai proses dulu, preprocess image seperti dari ininya dulu ya. Yang pertama yaitu preprocess sendiri adalah kayak semacam program yang mana ini sebelum suatu proses ini dijalankan ada namanya seperti apa ya, ada namanya preorientasi sebelum terjadi orientasi, atau artinya kita katakan sebagai sebuah step yang mana ini step proses yang sebelum terjadinya proses tersebut. Oke, di sini dari library yang digunakan yaitu ada import skimage untuk memasukkan input outputnya dari image yang akan kita masukkan, yaitu lalu ada skimage transform untuk rescale dan resize atau bisa mengubah skala dan ukuran dari si image tersebut. Lalu ada import image as ini uindented dan as ubyte ini untuk berubah dalam si image-nya ini menjadi bentuk nilai byte atau ininya ya, nilai ukurannya. Lalu ada ada skimage color ini untuk memberikan warna pada nanti image-nya, yaitu RGB 2 gray. Gray itu seperti abu-abu ya contohnya. Lalu ada embed exposure. Expose ini untuk mengekspos atau menampilkan seperti show gitu dari si gambar tersebut. Lalu numpy ini masih seperti sama sebelumnya. Oke, di sini source and destination bears. Di sini kita pada class name. Class name ini adalah nama dari si kelas yang akan kita gunakan di proses ini, yaitu ada normal. Lalu source ini kalau kita bahasa ininya source ini seperti sumber ya, sumber dari nilainya ini. Untuk class name-nya ini sebelumnya dia ada 3 buah ya, ada untuk normal, ada untuk COVID ya, dan juga untuk pneumonia. Jadi nanti pada preproses ini kita harus menjalankannya sebanyak 3 kali. Kenapa? Karena kan kita ada 3 kali proses nih untuk yang COVID, untuk normal sampai pneumonia. Nanti kita tinggal ubah aja nih nilai nama dari class name-nya ini. Yang tadinya normal kita rubah jadi COVID, yang dari COVID kita ubah jadi pneumonia sampai 3 kali tersebut, karena ada nilai yang di dataset yang akan kita pakai. Nilai dataset ini kan sama kayak di readme text, itu kan ada 140. Nah, makanya pada di sini juga sama, kita akan ngeload sebanyak 140 dari masing-masing kelas tersebut. Untuk destinasinya ini bisa kita katakan sebagai tempat dari si kelas tersebut yang akan dituju. Lalu lanjut ke list image list from source disk. Nah, ini merupakan list image ini kayak susunan list atau dari gambar-gambar tersebut yang telah tadi itu dari source yang telah kita ini masukin tadi itu gambar-gambar tersebut dari sumbernya. Lalu udah dibuat jadi list. Lalu kita normalization and adaptive histogram equalization to each single image. Ini kita normalisasi dan kita
representasi dalam bentuk histogram equalization, karena kan nanti dari gambar-gambar tersebut kan akan diklasifikasi itu dia ini untuk pengidap apakah dia non COVID-19 atau dia mengidap COVID-19 kan akan diklasifikasi seperti itu. Untuk itu kita perlu yang namanya ini histogram ini atau grafik nanti yang akan kita lihat gambarnya ini hasilnya seperti apa. Nah ini menggunakan listing ini nih, IMG name, in image list dari namanya ini, lalu di listnya tersebut sampai nanti di resize, diberikan warna grey, lalu di rescale juga, skalanya diubah, lalu hingga di enhance, di exposure, sampai nanti dia udah semua total nih 140 kali 3 kan kurang lebih ya ada 420 ya, ada 420 image tuh. 420 image semuanya udah masuk. Nah itu semua nanti yang akan kita lanjut di extract feature. Nah habis itu kan berikutnya kan si di extract feature ini kita itu step berikutnya, yaitu setelah kita tadi preproses tadi, yaitu kita mengekstrak dari foto-foto tadi, feature extraction to create feature pool. Nah di sini import SKImage itu untuk foto tadi ya. Untuk library masih sama seperti sebelumnya, mungkin ada tambahan ini scalar preprocessing import min max scalar. Nah ini kan dari preprocessing tadi kan yang tadi, lalu kita import min max scalar untuk skalanya ini, skala minimal dan maksimalnya. Lalu jangan lupa juga ada from utils. From utils kan tadi yang ada yang saya sebutkan tadi yang di awal. Ini kan sebagai kayak data-data nanti yang akan kita pakai kan itu berasal juga nih dari kayak apa ya, akar dari prosedur-prosedurnya bisa dibilang kayak gitu si utils ini. Lalu di sini kita bisa lihat nih ada source list and output file name. Di sini ada kelas name untuk pneumonia atau bisa kita ubah jadi COVID atau normal. Ini juga ada yang beda-beda ya. Di sini kita juga harus merannya sebanyak 3 kali juga dengan indikasi yang berbeda-beda tadi, ada COVID sama pneumonia juga sama normal juga. Tuh. Ini juga masih sama source list-nya, lalu ada output file name-nya yaitu class name dari si filenya itu. Lalu kita set label ya, set label ini untuk apa? Untuk menandakan dia ini if output file name sama dengan COVID maka labelnya itu 0, tapi kalau misalnya dia normal dia itu labelnya 1 kayak gitu. Jadi kayak diberikan label kalau misalnya indikasi pada CXR itu kan chest X-ray, dimana itu kayak kita biasa ronsen dada, rusuk dada kan gitu. Pada ronsen dada itu kan kita bisa lihat itu kan kita identifikasinya dari saluran pernapasan kan, pneumonia sama COVID kan sama-sama yang menjangkit di pernapasan. Nah dari situ nanti kita bisa klasifikasi tuh apakah dia ini masuk ke dalam klasifikasi COVID kan dengan skala-skala tertentu, ataukah dia kita kategorikan normal atau non COVID kayak gitu lah. Makanya diberikan label ini. Setelah itu kita start yaitu dengan image listnya tadi, dengan image list yang ada tadi itu dimasukin itu feature pool untuk empathy untuk memberikan feature pool, bisa dikatakan seperti sebuah nanti ini di sini kita akan ngasilin nilai-nilai ininya ya, nilai dari komputasi yang ada ini dari setelah kita ekstrak itu kan gambar-gambarnya. Nah setelah itu nanti dari listing program ini dia akan ngehasilin suatu nilai apa ya, nilai akhir gitu, nilai akhir bahwa dia itu punya nilai segini gitu kan, sekira-kira berapa ya, 0,4 nanti di akhir gitu. Lalu untuk kita next ke yang evaluate ini gunanya untuk apa? Untuk mengevaluasi dari semua tadi, atau kan evaluate seperti evaluasi dari feature-nya. Setelah kita ekstrak feature-nya itu kita evaluate itu seperti kita realisasi gitu. Nah di evaluate ini nanti semua yang ada di proses image tadi, gambar tadi, terus udah yang kita ekstrak tadi, langsung kita jadikan dia ini bentuk-bentuk tabel, bentuk-bentuk grafik, bentuk-bentuk histogram gitu, yang mana akan menunjukkan kelihatan tuh hasil-hasilnya berapa. Oke di sini yang pertama sambil kita run deh, biar ini kita run dulu yang utilsnya. Kita menjelaskan. Nah di sini kan evaluate di sini kan kayak di sini untuk library-nya juga yang digunakan masih kurang lebih nggak beda. Ada library baru seperti pada preprocessing metric. Nah ini from scalar metric import ROC curve OC classification report. Nah di sini ini untuk membuat si metric dari si data yang akan kita pakai, sama ROC curve itu kayak curve bentuk dari kayak kan ada biasa koordinat pada koordinat kartesius kan ada kayak titik kemiringan, itu bukan dari titik-titiknya itu lah, kayak nanti jadi hasil suatu buah grafik
yang mana grafik itu akan menunjukkan itu. AUC itu atau kita bisa sebut sebagai nilai dari, bukan average. Kalau average nanti ada lagi average dari si ininya. AUC itu kayak nilai, sama sih hampir mirip seperti average, cuma dia dalam bentuk diagram yang lain kayak gitu. Lalu ini classification report. Classification report itu nanti jadi dari hasil klasifikasinya ini akan menghasilkan report atau laporannya itu. Source dir-nya masih sama, ada source dir, load math files. Math files di sini yang akan kita pakai kan ada di sini yang ada COVID math, ada normal math, sama pneumonia math. Nah, itu nanti akan dilihat dari si pada program ini, yaitu kan ada COVID feature load math. Nah, dari math ini isinya apa? Math ini diisinya mungkin seperti kan math tadi metrik ya, mungkin ada metrik yang mana dia dari si program ini kan menyimpan suatu klasifikasi tertentu lah ya, yang mana dia mengidentifikasi COVID normal sama pneumonia ini. Dan dari situ makanya kita jadi mungkin bisa disebut sebagai titik acuan. Oke, yang tadi yang util sudah kan diinin output yang dihasilkan yaitu TensorFlow, Stream Executor, Platform, Devalute, DSO Loader, Successfully Open, Dynamic Library, CUDART. Oke, di sini udah bisa kita yang utils. Setelah utils kita lanjut ke yang preprocess image. Langsung aja kita run yang preprocess sambil kita jelaskan. Oke, kita lanjut ke evaluate tadi. Di sini evaluate ada nilai normalisasinya yaitu min max scalar, atau dari skalanya ini ada dia memiliki nilai minimal sama maksimum skalanya tersendiri yaitu skor. Ini kan di sini soalnya kan kita di akhir kan perlu mengidentifikasi dari skor, akurasi dan segala ini dari nilai yang ada pada grafik yang didapat. Nah, dari situ nanti kita akan tahu nih nilai dia tuh berapa. Makanya sebenarnya tiap device ini memiliki nilai yang berbeda-beda tergantung dari kecepatan dari si prosesor atau komputer yang laptop yang digunakan ya gitu. Seperti itu. Kayaknya jadi dia memiliki ini yang beda-beda. Kayak di sini kita lanjut seperti sama evaluasi, yaitu ini correlation map and histogram. Ini buat nanti mengkorelasiin nilai map itu gambar nanti itu dengan histogramnya. Value graph where positive label is COVID-19. Nah, ini value tadi itu dimana dia apabila ada positive label tuh yang tadi kita lihat di ekstrak ya. Di ekstrak kan tadi ada label tuh. Nah, set label ini nih kalau label 0 itu COVID. Nah, itu nanti di sini kalau misalnya positif label is COVID-19, nah di sini akan tercantum pada di AUC-nya nanti kalau dia positif atau enggaknya itu. Lanjut nanti ini AUC graph untuk yang positif label is normal. Ini untuk yang normal bahwa pada label tadi itu kalau dia ini akan terindikasi dalam kondisi normal di AUC-nya. Lalu ini untuk yang pneumonia yang terakhir. Oke, seperti itu untuk yang evaluate. Yang evaluate nih nanti akan menampilkan hasil dari confusion matrixnya, histogramnya, grafiknya, dan juga nilai-nilai yang akan terindikasi dari si gambarnya itu, gambar yang ada pada dataset ya. Oke, yang terakhir ini ada pada trend model. Di trend model ini kita ngambil dari from utils dari sini. Ini akan kita jalankan. Nah, setelah dijalankan ini akan menghasilkan hasil terakhir, yaitu kayak tabel di mana tabel ini dia berisi ada train loss sama model GPG-nya itu dari gambar-gambar yang telah kita klasifikasi ini nanti akan terindikasi itu dia tuh training loss-nya, validation-nya itu berapa kayak gitu. Jadi pada listing yang terakhir ini train model ini dia ngelot semua yang udah kita dapat itu. Sebenarnya kan kalau dievaluate aja kan udah dapetin tuh ya hasilnya, tapi kan itu kan masih hasil secara ininya ya, secara bentuk diagram tabelnya segala macam grafiknya gitu. Tapi di trend model ini nanti akan muncul angka-angka tertentu gitu yang akan memunculkan pada di sini. Oke, di sini tadi udah nih yang preprocess image kan udah tuh feature warning the behavior of RGB to ray will change SCIKIT image. Nah, di sini udah nih di EMG underscore gray sama dengan RGB to gray EMG. Oke, udah ini juga yang preprocess tadi kita pakai 3 ya, berarti harus 3 kali. Oke, ntar kita run lagi pneumonia. Oke, ini untuk yang mungkin pada ini nanti akan saya skip aja di video karena mungkin memakan waktu lama untuk menunggu hasilnya ya. Langsung saja nanti kita lanjut ke yang ekstrak video.
Oke, di sini kita bisa lihat ya sedikit proses pada saat ekstrak feature ini, bahwa ketika kita run, yang bisa kita lihat setelah kita run yaitu TensorFlow Stream Executor platform developed di Accelerator sisi 53 successfully open dynamic library Shielded 4110 DLL. Nah di sini ini dia terus nge-extract dari gambar-gambar image, yaitu tadi itu yang ada pada di readme text tadi. Kan total ada 140 image pada COVID, pada normal sama pneumonia ya dari datasetnya ini. Nah ini dia kan dari sini terus kita ketika di run dia akan ngelop terus ngekstrak terus sampai 140 foto itu selesai. Nanti setelah itu ya, untuk ini kan baru yang class name yang pneumonia nih. Nanti setelah yang class name pneumonia selesai kan, nanti kita ubah namanya jadi class name yang normal sama yang COVID. Nanti kita jalanin lagi gitu. Nanti jadi bakal agak mungkin memakan waktu yang cukup lama ya untuk yang ekstrak ini. Nah ini mungkin bisa dilihat ya di sini untuk 0 dari 0, 1, 2, 3, mungkin endingnya bakal sampai di 139. Karena kenapa? Karena di sini kan dia dimulai dari 0. Kalau misalnya dimulai dari 1 kan pasti dia akan endingnya di 140. Karena dia dari 0 pasti dia akan endingnya di 139 gitu. Di dataset ini juga yang didapat dari mana? Dataset ini didapat dari ini, ada folder dataset kan. Di sini ada juga original image dari si COVID normal sama pneumonia. Ini kan di sini ada gambar tuh hingga banyak banget. Nah ini dari original image dari dataset inilah yang dipakai untuk program ini, yaitu itu tuh gambar-gambar ini sih, gambar-gambar kayak tulang rusuk dari si kayak biasa kita ronsen ini. Bisa dilihat contohnya salah satu ya. Nah kayak gini nih, jadi kayak kerangka dari si paru-parunya gitu bisa dilihat. Nanti diklasifikasiin dari gambar-gambar ini gitu setelah diekstrak kayak gitu. Ntar kita tunggu aja ya, emang ini cukup lama sampai prosesnya nanti selesai. Ini juga baru yang pneumonia. Oke, ntar next untuk pembahasannya kita lanjutin setelah proses pre-proses ekstrak feature ini selesai. Baik, setelah proses extra feature-nya ini sudah selesai ya ketiga-tiganya, yaitu udah pada endingnya sampai 139, dan telah kita jalankan juga sebanyak 3 kali proses ya, 3 kali proses dengan class name yang berbeda-beda tadi itu, dari mulai pneumonia terus ke COVID terus ke normal. Oke, next kita lanjut ke evaluate feature-nya. Di sini di evaluate feature ini kita akan mengevaluasi dari si extract feature tadi. Langsung aja kita run. Nanti dari hasil evaluate feature yang didapat, nanti kita akan cocokkan nih sama yang evaluation result yang bisa katakan sebagai acuan atau ini ya, awal dari si GitHub-nya ini yang didapat ini. Karena GitHub yang didapat ini kan dia pasti juga ngerunning-nya kan pakai ini proses yang berbeda juga kan sama. Nah ini di sini kan kelihatan tuh banyak proses-proses image yang tertampil tuh, dari core mapnya, core histogramnya, average dari bar si post dari COVID normal sama pneumonia, terus juga ada nilai AUSI dari si COVID normal pneumonia juga. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah di sini udah selesai, yaitu ada output terakhir yang didapat yaitu dengan nilai 21, 0,8733, 190, 0,91, 46, dan 0,881. Ini bisa dikatakan sebagai nilai dari si ini ya yang kita dapat dari evaluasi proses tadi ini. Nah contohnya kita ambil mana ya. Nah di sini kan bisa kita lihat tuh beda-beda tuh dari si COVID normal sama pneumonia ini. Berikut dengan outputnya pasti juga akan mengikuti dari itu nilai dari ininya. Kalau pas di 0,873 nih contohnya itu yang gimana ya, 0,873 tuh mungkin di sini ya di label COVID tuh yang pertama kan, karena paling atas kita lihat dari COVID. Nah di sini di tanda silangnya di atas yang mendekati 0,9. Nah bisa dikatakan di situ untuk yang normal kita lihat 0,913. Nah di sini ini dia grafiknya paling tinggi ada di 0,9 yang paling atas ya. Lalu ini ada di bawah 0,9 yaitu di 0,881 ya, atau di bawahnya 0,9 untuk yang pneumonia gitu. Jadi ini di sini sebagai nilai titik dari si koordinat ini yang ada di post labelnya ini. Jadi ini titik titik nilai dalam segi desimalnya gitu, bisa kita katakan kayak gitu. Kalau misalnya di ini kan di label kan nggak mungkin lah kita pakai sampai 0, gitu. Jadi
bisa kita katakan ini kurang lebih di sini gitu untuk masing. Ini untuk average barnya, ini untuk bentuk secara barnya ya, untuk nilai-nilai dari si post label tadi ini beda-beda juga ya, karena menyesuaikan juga dari data yang kita masukkan. Lalu untuk his, ini untuk histogram dari si correlationnya, core itu dari correlationnya, coefficient value dari nilai si frekuensi persentase dari si ininya si dataset yang kita masukkan tadi. Lalu format ini yaitu kita di sini bisa nentuin, jadi kan di sini tiap dia kan memiliki warna kan, ada titik dari nilai biru paling tua 0,0 sampai makin atas itu, atasnya merah mungkin seperti coklat yang di satu. Nah di sini kita mengklasifikasikan dalam bentuk segi warna color. Kan tadi kita juga udah ada pakai library color kan. Nah di sini. Oke, yang terakhir yaitu kita menjalankan untuk trend modelnya. Di sini akan memunculkan dari si koefisien matriks yang akan kita dapatkan nanti dari si program ini gitu, bentuk dalam tabelnya gitu untuk yang normal, COVID dan pneumonia. Baik, kita tunggu user flow, stream executor platform. Oke, berhasil, ini successful. Oke, di sini dari bentuk modelnya kita bisa lihat ada layer type-nya sama output set-nya. Lalu untuk param, di sini untuk input pertama yaitu parameter 0, lalu untuk densenya itu 0 atau 128, offset-nya jadi mengidentifikasi dari tabel itu tadi data-datanya ini, sehingga dijadikan set dibentuk kayak tabel ini ya, nilai-nilai dropout, dens sama inputnya ini ya, tiap data yang kita berikan, yaitu sehingga untuk hasil akhirnya itu total param itu 10,435, untuk trainable param itu 10,435 juga, lalu untuk non yang trainable param itu sekian. Nah di sini ini ada nilai dari si data yang kita berikan. Ini di sini dia nilai training loss-nya berapa, lalu valuation juga berapa. Nah, di sini validation dan training loss-nya ini di sini kita lihat cukup banyak, ada masing-masing loss dan juga kategorikannya dan akurasinya. Ini kan di sini ada pada 75 kategorikal akurasinya itu 0,7421 dan validation lossnya itu 0,78 dan validate kategorikal akurasinya 0,8452 dan seterusnya. Ini cukup banyak ya. Langsung aja kita ke bawah hingga hasil yang akhir. Nah di sini. Nah oke, di sini muncul juga ya model PNG-nya, lalu juga training loss-nya juga udah muncul juga, GPG-nya, ROC COVID-nya juga mulai muncul, ROC normal juga, dan ROC pneumonia serta confusion dari matriksnya ini. Oke. Sini oke. Nah, di sini untuk hasil akhirnya nih kita udah dapat nih, yaitu dari sini bisa kita lihat bahwa pada titik terakhir yaitu kategorikal akurasi 0,8968, validation lossnya 0,2644 dan validation kategorikal akurasinya itu 0,8929. Oke, di sini kita bisa lihat hasil tabel matriks yang akan kita dapat yaitu 250003111522 untuk confusion matrixnya without normalization. Oke, di sini kita lihat dengan confusion matrixnya. Nah, di sini sama ya, nilainya itu pada COVID-19 itu nilainya 2500 bentuk matriksnya, dan normalnya itu 031 sama juga, dan pneumonia 1522. Lalu apabila kita bandingkan dengan ada evaluation pada dataset ini, kalau di dataset ini kan dia juga ada nilai confusion matrix. Nah, ini. Nah, di sini beda nih. Kalau di sini kan nilainya 2500, atas masih sama. Yang bawah kan tadi kan normal kita kan 031. Nah, sedangkan di sini pada ininya tuh 0310. Sebenarnya gak beda jauh ya, sama, tapi kan ini kan dipengaruhi juga confusion matrixnya didapat itu dari masing-masing pemrosesan yang kita lakukan gitu. Pada GPU nya juga mempengaruhi, serta juga prosesor juga mempengaruhi gitu, seperti itu.
juga sama pneumonia-nya itu pada contohnya itu yang ada pada data pada evaluation resultnya itu 1324, sedangkan yang kita dapat itu nilainya itu 1522 ya, seperti itu. Jadi bisa kita lihat ya perbedaan yang jelas gitu apabila kita menggunakan dengan hasil yang berbeda. Oke, di sini untuk tiap-tiap loss dan kategori kalian juga bisa kita lihat. Maka artinya dengan ini conclusion metric ini kita bisa mengkategorikan bahwa dari nilai CXR atau chest X-ray-nya ini bahwa true table akhirnya itu yang dapat ini sekian gitu untuk untuk masing-masing pasien yang menderita COVID, yang menderita non COVID serta yang menderita pasien pneumonia gitu. Oke, untuk segi penggunaan Python ini mungkin kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita hanya perlu menjalankan tadi, yang penting kita itu memerlukan dataset yang akan kita pakai untuk kita uji gitu. Karena di sini kan kita pakai 140 dataset, jadi anggaplah kita memerlukan 140 orang sebagai contoh kasus gitu kan. Sedangkan apabila nanti di medis kan juga kita memerlukan beberapa orang sampel yang berbeda-beda gitu. Anggaplah dataset yang ada di sini sebagai patokan, sebagai contoh gitu. Seperti itu. Jadi untuk penggunaannya nanti kita hanya perlu memasukkan image dari hasil ronsen atau hasil dari chest X-ray-nya itu ya. Untuk itu lalu kita bandingkan gitu apakah dia itu masuk dalam kategori mana, COVID-19, normal atau pneumonia, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari UAS bagian COVID classifier ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.